Assalamualaikum sahabat hebat. Berjumpa lagi dengan pembahasan soal Tryout ASPD MKS 2025 Literasi Membaca bagian 3 Menulis Terbatas nomor 21 sampai dengan nomor 32. Dapatkan nilai 100 bagi yang sudah subscribe seperti mereka. Baiklah, kita langsung membahas soal nomor 21. Yang ditanyakan, ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah kalimatnya, Raina anak yang titik-titik karena melapor ke guru setelah menemukan uang Rp10.000 di halaman sekolah. Jawabannya A. Buah hati. Buah hati berarti anak. Lurus hati berarti jujur. Besar hati berarti bangga atau sabar, tergantung kalimatnya. Dan rendah hati, tawadhu atau tidak sombong. Jika kita terapkan, maka yang paling tepat adalah lurus hati atau jujur ya. Raina anak yang lurus hati atau anak yang jujur karena melapor ke guru setelah menemukan uang Rp10.000 di halaman sekolah. Jadi cara yang paling tepat adalah dengan menerapkannya atau memasukkannya ke dalam kalimat tersebut. Kalau kita terapkan buah hati atau anak kurang tepat. Contohnya, Raina anak yang anak karena melapor ke guru setelah menemukan uang Rp10.000 di halaman sekolah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 22. Peribahasa yang tepat sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah paragrafnya, kebersihan lingkungan harus selalu dijaga. Jangan sampai lingkungan sekitar kita menjadi sarang nyamuk. Nyamuk dapat menularkan penyakit seperti demam berdarah dan lainnya. Untuk itu, lebih baik kita melakukan pencegahan daripada mengobati. Yang intinya adalah di kalimat terakhir ini, lebih baik kita melakukan pencegahan daripada mengobati. Peribahasa yang tepat, kita analisis dulu dari pilihan A. Peribahasanya, dianjungkan seperti payung, ditambak seperti kasur. Ini berarti diperlakukan dengan sangat baik dan dihormati. Tentu saja tidak cocok ya dengan kalimat terakhir tersebut. Yang B, air tenang jangan disangka tiada berbuaya. Artinya, orang yang diam jangan dikira tidak berani. Ini juga belum tepat. Yang C, sedia payung sebelum hujan. Artinya, bersiap-siap sebelum menghadapi masalah atau kesulitan. Nah, ini lebih tepat karena lebih baik kita melakukan pencegahan daripada mengobati. Itu sesuai dengan bersiap-siap sebelum menghadapi masalah atau kesulitan. Yang peribahasanya adalah sedia payung sebelum hujan. Jika D, air beriak tanda tak dalam. Artinya orang yang banyak cakap biasanya bodoh. Ini tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, sedia payung sebelum hujan, yang berarti bersiap-siap sebelum menghadapi masalah atau kesulitan. Nomor 23. Perhatikan penggunaan alat timbangan berat badan berikut. Ini ada 5 petunjuk menggunakan alat timbangan berat badan. Yang diminta di sini adalah urutan penggunaan alat penimbang berat badan yang tepat adalah, ini sangat mudah. Pertama kita cek dulu jawabannya. Di jawaban di sini yang jadi urutan pertama harus kita cari dulu. Di sini ada 4, 3, 4, 3. Maka kita fokus di 4 dan 3. Di sini kalau 4, letakkan timbangan pada lantai yang datar. Ini bisa jadi langkah pertama. Karena kalau yang ketiga, pastikan jarum timbangan menunjukkan angka 0 tanpa muatan. Nah, ini seharusnya kan setelah diletakkan dulu. Maka jawabannya bisa A atau C. Jika kita memilih A, lanjutannya adalah 1. Setelah diletakkan langsung injak timbangan dengan kedua kaki tanpa alas kaki, ini kurang tepat. Maka lebih tepat kalau setelah 4 itu adalah 3. Yaitu ini 3, pastikan jarum timbangan menunjukkan angka 0 dulu tanpa muatan ya. Berarti lebih cenderung jawabannya ke C. Kita lanjutkan ke angka 1. Nah, setelah dipastikan 0 baru ini angka 1. Injak timbangan dengan kedua kaki tanpa alas kaki. Baru kemudian urutan yang kedua sesuai pilihan yang C, yaitu tunggu sampai jarum berhenti di angka yang menunjukkan berat badan. Nah, yang terakhir
tentu saja 5, yaitu turunkan kaki dari timbangan karena sudah selesai ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 24. Perhatikan cara membuat nugget tempe berikut. Ini ada 5 urutan cara tapi belum urut. Yang diminta adalah urutan membuat nugget tempe yang tepat. Yang pertama tentu angka kedua ya, karena di sini pilihan gandanya 2 semua yang jadi urutan pertama, yaitu potong tempe dan haluskan. Setelah dipotong, mestinya yang paling tepat bukan 1, bukan 4, tetapi yang lebih tepat itu 3, yaitu campurkan dengan bumbu, lalu kukus tempe hingga matang. Apakah selanjutnya 1? Kalau 1 setelah dikukus matang mesti kan panas. Nah, setelah dingin baru potong-potong tempe yang telah dikukus sesuai selera. Dan akhirnya celupkan potongan tempe pada kocokan telur, ini yang kelima ya, dan baluri dengan tepung panir. Yang terakhir adalah yang keempat, goreng sampai kuning kecoklatan dan siap dihidangkan. Pilihannya adalah D. Ini sebaiknya kita baca ulang sesuai urutan yang D ini. Kalau tidak janggal dan sudah sesuai, itulah jawaban yang paling tepat. Kemudian nomor 25. Ya, ini perhatikan kalimat acak berikut. Nah, ini urutkan kalimat tersebut agar menjadi paragraf deskripsi yang tepat. Urutan pertama bisa 2 atau 3. Jika 2, ini potongan kayu itu dirangkai dan dicat. Saya belum apa-apa dirangkai dan dicat. Tapi kalau 3, paman membuat sebuah mobil-mobilan. Nah, ini yang lebih tepat adalah 3. Nah, kalau 3 di sini bisa C, bisa D. Kalau C ini 1, D juga 1. Jadi pasti setelah ada paman membuat sebuah mobil-mobilan, maka ke 1. Mobil-mobilan itu dibuat dari potongan kayu. Jika C dilanjutkan ke 2, mobil-mobilan itu dibuat dari potongan kayu. Yang kedua, potongan kayu itu dirangkai dan dicat. Jadi setelah dipotong-potong dirangkai dan dicat. Jadi bisa dibayangkan ya, karena ini deskripsi, jadi ada gambarannya. Seandainya kita milih langsung 5, rangkaiannya menyerupai bentuk mobil sedan. Ini seharusnya nanti ya, setelah 2. Jadi setelah 2, potongan kayu itu dirangkai dan dicat. Rangkaiannya menyerupai bentuk mobil sedan. Ya, 5. Baru kemudian 4. Catnya menggunakan perpaduan 2 warna, yaitu merah dan biru. Jadi jawabannya C. 3, 1, 2, 5, 4. Nomor 26. Perhatikan kalimat acak berikut. Ini yang diminta adalah urutan yang tepat agar menjadi paragraf narasi yang runtut. Ingat, paragraf narasi adalah paragraf yang berisi cerita. Jika kita lihat pilihan ganda, maka urutannya bisa nomor 1 atau 6. Kalau nomor 1, Nana adalah siswa kelas 6 SDN Melati. Jika urutan ke-6, pagi itu Nana berangkat ke sekolah dengan bersepeda seperti biasanya. Nah, untuk cerita semestinya ya 1 dulu lebih tepat, karena apa? Pengenalan tokoh. Nana adalah siswa kelas 6 SDN Melati. Maka kita bisa pilih A atau B. Jika kita pilih A, setelah 1 itu 6. Pagi itu Nana berangkat ke sekolah dengan bersepeda seperti biasanya. Sedangkan kalau pilih B, tiba-tiba langsung ke 3. Ia selalu bersemangat pergi ke sekolah meskipun rumahnya cukup jauh. Nah, ini bisa tepat juga. Ya, jadi karena Nana adalah siswa kelas 6 SD Negeri Melati, maka urutan selanjutnya bisa 3 yang tepat. Ia selalu bersemangat pergi ke sekolah meskipun rumahnya cukup jauh. Nah, setelah 3 bisa 6. Pagi itu Nana berangkat ke sekolah dengan bersepeda seperti biasanya. Setelah 6 bisa 4. Ya, ini. Ketika sampai area persawahan, Nana teringat belum membawa bekalnya. Setelah 4 bisa 2. Ia segera kembali ke rumah untuk mengambil bekal yang tertinggal. Baru terakhir 5, Nana pun mempercepat laju sepedanya agar lebih cepat sampai rumah. Ini sesuai. Ini jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 27. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah, jadi ini laporan untuk soal seperti ini.
Paling mudah adalah dengan memperhatikan kalimat sebelum titik-titik dan setelah titik-titik. Nah, kalau sebelum titik-titik di sini kan ada diorama 2 menampilkan adegan peristiwa sejarah sejak proklamasi kemerdekaan RI 1945. Sedangkan setelah titik-titik di sini kalimatnya, dengan mengelilingi 3 diorama tersebut, pengunjung akan mengetahui betapa besarnya perjuangan para pahlawan. Semestinya setelah diorama 2, kalimat berikutnya adalah menjelaskan diorama 3 yang B. Diorama 3 berisi peristiwa perjanjian Renville hingga pengakuan kedaulatan RIS. Jadi ini lebih tepat. Kalau A tidak tepat, sedangkan C, pengunjung dapat berkeliling, ini juga tidak tepat. D, pengunjung dapat berkeliling diorama didampingi oleh pemandu, juga kurang tepat. Nah, jadi yang paling tepat adalah B. Nomor 28. Perhatikan iklan berikut. Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah, ini kalimatnya, jagalah kesehatan gigi. Titik-titik. Nah, kira-kira lanjutannya. Kalau A, ayo sikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Ini tepat ya. Kalau B, gunakan pasta gigi dan sikat yang terbaik. Ini kurang tepat. C, pakailah sikat dan pasta gigi yang awet. Ini juga kurang tepat. D, rawatlah gigimu yang berlubang. Ini belum ada berlubang ya, karena kan jagalah kesehatan gigi. Jadi yang paling tepat adalah A. Nomor 29. Indonesia disebut sebagai negara titik-titik karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Yang ditanyakan istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Apakah agraris? Kalau agraris artinya berkaitan dengan pertanian. Ini sesuai dengan ini, karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Jadi A cocok. Tapi kalau maritim itu artinya berkenaan dengan laut. Nah, seharusnya bukan sebagai petani, kalau ini berarti nelayan. Kalau kepulauan, ini adalah terdiri dari banyak pulau. Ini harusnya alasannya adalah karena banyak pulau kalau ngisi pakai C. Tapi kalau D, berkembang, ini negara berkembang maksudnya adalah masih dalam proses pengembangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Jadi yang paling tepat kita masukkan aja A. Indonesia disebut sebagai negara agraris atau negara yang berkaitan dengan pertanian karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Jawaban A. Nomor 30. Jumlah penduduk di kota tersebut titik-titik dalam 10 tahun terakhir. Nah, yang ditanyakan kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, ingat, kata bentukan adalah kata yang sudah tidak asli lagi, jadi sudah mendapat imbuhan, bisa juga sisipan, dan bahkan penggabungan dari 2 kata. Jadi sudah terbentuk kata yang baru. Kalau kita pilih A, melipat gandakan, ini kurang cocok. Penulisannya benar, tapi tidak tepat. Jumlah penduduk di kota tersebut melipat gandakan dalam 10 tahun terakhir, kan kurang pas. Kalau B, melipat gandakan, ini penulisannya sudah salah, jadi tidak mungkin karena harus mengisi dengan yang tepat dan penulisannya tidak boleh salah juga. Kalau C, berlipat ganda, ini sebenarnya benar jawaban ini. Jumlah penduduk di kota tersebut berlipat ganda dalam 10 tahun terakhir. Tetapi sayang, penulisannya salah. Karena berlipat ganda itu dari kata lipat dan ganda, mendapat imbuhan ber. Seharusnya kalau gandanya tidak mendapatkan akhiran, itu tidak perlu digabung tapi dipisah. Tetapi kalau dua-duanya mendapatkan imbuhan kayak inilah, melipat ganda ada akhiran kan, nah itu digabung. Karena ini gandanya tidak mendapatkan imbuhan berupa akhiran, maka yang betul adalah dipisah. Jadi ini yang D betul, ini berlipat ganda.
terpisah menjadi banyak sekali atau berganda-ganda. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 31. Yang ditanyakan, perbaikan kata yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah. Ini kalau kita fokus ke sini, itu Bu Irma itu ke bank ya, untuk menabung. Dia lalu menunggu antrean dengan sabar. Setelah nomornya dipanggil, Bu Irma menuju ke portir. Nah, ini kurang tepat. Karena portir sendiri artinya adalah petugas keamanan yang bertugas menjaga pintu. Jadi kayak satpam gitu ya. Mestinya kalau mau menabung di bank yang dituju adalah ini, teller atau petugas bank yang menangani transaksi keuangan. Kalau kasir adalah pemegang kas atau biasanya yang ada di toko-toko itu. Sedangkan kurir, utusan yang menyampaikan hal penting dengan cepat atau biasanya bertugas mengirim barang-barang itu. Sedangkan kalau manajer adalah orang yang memimpin dan mengatur pekerjaan di bidangnya. Jadi kalau di bank mau menabung paling tepat adalah menuju ke teller. Yang terakhir nomor 32. Di sini perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal. Yang dicetak tebal kalimatnya mesti acak-acakan ya. Penggunaan organik juga dapat ketahanan pupuk meningkatkan terhadap penyakit tanaman. Sangat amburadul. Kalau kita pilih A, penggunaan tanaman organik dapat juga meningkatkan ketahanan terhadap pupuk penyakit. Masa ketahanan terhadap pupuk penyakit ini tidak nyambung sekali. Kalau B, penggunaan pupuk tanaman organik dapat juga meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Masa meningkatkan ketahanan terhadap penyakit malah. Ini semakin tidak nyambung. Kalau C, penggunaan pupuk organik tanaman juga dapat meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Ini bisa mungkin, tapi coba kita yang D, apakah yang paling tepat yang mana? Karena cara paling mudah adalah kita rasakan enak atau tidak. Kalau D, penggunaan pupuk organik juga dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Nah, ini lebih tepat ya. Jadi dengan menggunakan pupuk organik juga akan dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Jawaban yang tepat adalah D. Jadi mudah semua ya, tidak ada satupun soal yang sulit jika kita mengerjakan dengan teliti dan terbiasa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah semoga mendapatkan nilai 100. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.